Kisah para biju dimulai, yaitu ketika Jubi berhasil dipecah belah saat dahulu kala. Jubi adalah iblis yang sangat jahat dan memiliki kekuatan yang sangatlah mengerikan. Dia telah membuat dunia kacau dan pada akhirnya, seorang penyelamat bernama Rikoda Senin kemudian menjadi penyelamat dunia dengan menyegel Jubi ke dalam dirinya sendiri. Namun usia Rikoda Senin yang semakin memendek, memaksanya untuk berbuat sesuatu untuk mencegah kebangkitan Jubi. Kemudian Rikoda Senin memecah Jubi menjadi 9 bagian dan diberi nama yang berbeda-beda pula. Dan semua biju pertama kali menjadi ada pada hari-hari akhir dari Rikoda Senin yang menggunakan kemampuan penciptaan semua halnya untuk memisahkan cakra 10 ekor dari tubuhnya dan membagi menjadi 9 konstruksi terpisah yang akan datang dikenal sebagai binatang berekor. Yaitu dalam rangka untuk memastikan bahwa itu tidak akan pernah muncul kembali setelah kematiannya. Beberapa waktu setelah dibuat, sang petapa duduk dengan semua binatang berekor muda dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan selalu bersama-sama. Bahkan ketika dipisahkan dan bahwa suatu hari mereka akan menjadi satu kesatuan lagi. Kemudian ketika saatnya tiba, mereka akan tahu apa itu kekuatan sejati. Dan langsung saja berikut ini adalah seluruh kisah biju dimulai dari Shukaku sampai Kurama. Yang pertama adalah Shukaku. Shukaku pada akhirnya ditangkap dan disimpan oleh desa Sunagakure, di mana Kashikage pertama yang diundang bersama dengan Kage pertama lain berdasarkan Hashirama Senju berusaha untuk menggunakan Shukaku miliknya sebagai tawaran untuk mendapatkan kekayaan bagi bangsanya saat lawan mendapatkan seekor binatang berekor lain. Salah satu Jinchuriki Shukaku yang pertama sebelum Gaara adalah seorang pendeta sunnah bernama Bunpuku yang terkunci di penjara dengan sel raksasa dan disimpan di bawah penjagaan serius. Seiring waktu, warga Sunagakure mulai percaya bahwa Shukaku sendiri adalah arwah gentayangan dari seorang pendeta yang mati disegel di dalam sel penjara. Meskipun permusuhan desa ditujukan untuk Shukaku dan Jinchurikinya, sang pendeta tua tidak akan benci pada Shukaku maupun desa. Shukaku pada akhirnya menghargai Bunpuku dan kemudian akan mengingat kata-kata yang disampaikan itu, bahwa suatu hari nanti seseorang akan muncul di dunia untuk mengajarkannya tentang hati dan penerimaan. Dan sampailah di suatu kejadian di mana ketika Karura hamil seorang anak bernama Gaara, suaminya sebagai Kashikage keempat menyuruh Nenek Chiyo menyegel Shukaku dalam Gaara saat ia masih dalam kandungan. Karena dari ketiga anaknya, Gaara adalah satu-satunya yang cocok untuk menjadi Jinchuriki Shukaku. Namun Gaara tidak benar-benar bisa mengontrol Shukaku. Ia selalu membunuh atau melukai beberapa shinobi sunnah dan warga secara tidak sengaja. Shukaku bahkan akan mengeluarkan kebencian terhadap manusia. Gaara diberikan peringatan untuk tidak tidur terlalu lama jika ia tidak ingin memberikan Shukaku untuk menguasai dirinya. Dianggap gagal, Kashikage keempat memilih untuk menguji anaknya untuk terakhir kalinya. Ia lantas memerintahkan Yasamaru untuk membunuhnya dan juga memberitahu kepadanya bahwa ibunya tidak pernah mencintainya dan bahwa ia digunakan sebagai pengorbanan manusia untuk proses penyegelan. Dalam situasi ini, Gaara gagal tes sepenuhnya melepaskan Shukaku mengamuk di desa Sunagakure, di mana Kashikage keempat akhirnya menggunakan pasir emasnya untuk menundukkan Shukaku. Hari demi hari berlalu dan pada akhirnya Gaara sepenuhnya bisa berteman baik dengan Shukaku bahkan sampai era Boruto sekalipun. Selanjutnya adalah Matatabi. Matatabi adalah biju ekor dua yang biasa disebut sebagai Nibi. Ia adalah siluman berekor dua yang dimiliki desa Kumogakure. Awalnya Hashirama Senju menangkap para biju selama Perang Dunia Shinobi pertama. Dia kemudian menjual Matatabi dan Gyuki ke desa Kumogakure di pertemuan Imakage sebagai tanda persahabatan dan untuk memastikan keseimbangan kekuatan di antara desa baru. Hubungan antara Matatabi dan juga Gyuki dengan negara petir itu begitu panjang. Terlihat dari mural dinding di gua di belakang air terjun kebenaran. Kekuatan dasar Matatabi sama seperti biju lainnya. Dia memiliki cakra luar biasa. Bila ada ninja yang jadi Jinchuriki Matatabi,
Sang Jinchuriki pun menjadi punya pasokan cakra yang melampaui manusia biasanya. Mata Tabi juga bisa mengeluarkan biju dama, jurus andalan para biju. Mata Tabi juga dapat menggunakan teknik katon dan mempunyai kekuatan fisik luar biasa. Tubuh Mata Tabi sendiri seperti kucing besar yang terselimuti api biru. Jinchuriki Mata Tabi yang diketahui adalah Yugi Toni dari desa Kumogakure. Jonin yang satu ini sebenarnya tangguh, namun dia harus berhadapan dengan dua susah mati dari Akatsuki, yaitu adalah Hidan dan juga Kakuzu. Yugito berujung ditangkap dan kemudian Mata Tabi dikeluarkan paksa dari tubuhnya, yang berujung pada kematiannya. Selain itu, Mata Tabi memberikan cakra kepada Naruto. Hingga di era Boruto, Naruto masih bisa berkomunikasi dengan para biju lain termasuk Mata Tabi. Selanjutnya adalah Isobu. Pada beberapa titik di masa lalu, Isobu atau Sanbi dalam kepemilikan Kirigakure. Ia disegel dalam tubuh seorang yang diculik, yaitu adalah Rinohara dari desa Konohagakure. Mereka menyegelnya kepada Rin agar melepaskan Sanbi untuk membuat malapetaka di desa Konoha. Hal ini gagal untuk dilakukan, yaitu saat Rin sepenuhnya menyadari skema mereka dan memilih untuk membunuh dirinya di tangan temannya dan sesama rekan setimnya, yaitu adalah kekasih Hatake, sebelum tujuan mereka berhasil untuk dilakukan. Kematian Rin membuat kematian bagi Isobu juga. Akhirnya Isobu dihidupkan kembali dan disegel dalam Jinchuriki berikutnya, yaitu adalah Yagura sebagai Mizukage keempat. Namun setelah diketahui Isobu mampu lepas kendali dari Yagura, dan hal ini menyebabkan kematian Yagura. Beberapa tahun setelah itu, Sanbi diperebutkan oleh Konoha, Akatsuki, dan juga Otogakure. Dan yang berhasil menangkapnya adalah anggota dari Akatsuki, yaitu adalah Deidara dan juga Tobi. Selanjutnya adalah Son Goku. Son Goku atau Yonbi lebih dikenal sebagai biju ekor 4. Ia adalah salah satu dari 9 monster berekor yang menjadi milik Iwagakure dan disegel kepada seseorang yang bernama Roshi lebih dari 40 tahun sebelum Perang Dunia Keempat Shinobi dimulai, yang kemudian meninggalkan Iwagakure di perjalanan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan juga kontrol dari monster berekor. Son Goku adalah biju yang sangat bangga dengan namanya yang merupakan pemberian dari Hagoromo. Dia akan sangat marah jika seseorang memanggilnya ekor keempat atau monster berekor, dikarenakan menurut Son Goku nama itu sangatlah penting. Minimal dia ingin dipanggil Son, dan jika bisa lebih lengkap atau memanggilnya dengan salah satu julukannya, juga dia akan senang. Son Goku adalah biju kedua yang pernah berbincang langsung dengan Naruto. Naruto pada awalnya tidak punya pengalaman berbincang dan berdiskusi langsung dengan para biju. Biju pertama yang pernah berdiskusi dengan Naruto tentu saja adalah Kurama. Dan biju kedua yang sekaligus membuat Naruto bisa berdiskusi dan juga bertemu para biju lainnya adalah Son Goku. Yaitu ketika Naruto dimakan dan dia bertemu dengan Son Goku yang dirantai akibat perbuatan Akatsuki. Dari sinilah Son Goku percaya dengan Naruto bahwa pada suatu saat nanti Naruto akan menyatukan ke semua biju dan menyelamatkan dunia. Selanjutnya adalah Kokuo. Kokuo atau lebih dikenal sebagai Gobi adalah salah satu dari monster berekor. Dia terakhir kali disegel pada tubuhan dari Iwagakure. Masih banyak misteri yang menyelimuti karakter Han dan juga Kokuo di dalam Naruto, terutama latar belakang mereka berdua. Han dan juga Kokuo sama-sama tidak banyak berbicara sehingga tak banyak yang diketahui. Belum lagi keduanya juga tidak diketahui ditangkap oleh siapa dan juga bagaimana. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kedekatan Han dan juga Kokuo. Apakah sama sekali tidak harmonis atau bagaimana? Intinya sampai sekarang Han dan juga Kokuo adalah Jinchuriki dan biju yang paling misterius dibandingkan dengan yang lainnya. Kokuo tampaknya menjadi individu yang tenang dan juga pendiam. Kokuo adalah biju yang tidak banyak berbicara, menyebabkan ia tampil sangat sopan di antara para biju yang lainnya. Dia juga memiliki kebanggaan sebagai monster berekor, yang kecewa saat dikendalikan dan juga digunakan sebagai boneka Tobi selama Perang Dunia Keempat Shinobi tersebut. Setelah berakhirnya perang, Kokuo menyatakan bahwa ia ingin mengasingkan diri di hutan.
yang menyiratkan dia adalah individu yang cinta damai dan juga tidak ingin terlibat apapun lagi. Selanjutnya adalah Seiken. Seiken yang lebih dikenal sebagai ekor 6 atau biasa juga dipanggil dengan sebutan Rokubi, adalah salah satu dari monster berekor yang terakhir kali disegel dalam tubuh Utakata dari desa Kirigakure. Seiken dikenal sebagai biju yang paling santai daripada yang lainnya. Kokuo mungkin adalah biju yang paling pendiam, tapi biju paling santai dan kalem adalah Seiken. Seiken mempunyai karakteristik berbeda dengan saudaranya yang lain, yang kebanyakan emosian, terutama ketika mereka masih dijadikan senjata. Seiken bisa dibilang punya karakteristik yang lebih santai dan juga lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Saking santainya, Seiken pernah mau membantu Jinchurikinya. Biasanya biju itu terutama ketika mereka masih jadi senjata, mempunyai karakteristik yang sangatlah angkuh. Mereka juga membenci Jinchuriki mereka, meskipun si Jinchuriki juga menderita dan juga biasanya tak mau membantu. Akan tetapi Seiken di anime diperlihatkan selalu mau membantu Utakata beberapa kali. Bahkan secara teknis Seiken melindungi Utakata ketika Seiken mau dikeluarkan dari tubuhnya oleh Harusame, yaitu mantan gurunya Utakata. Dikarenakan kalau biju dikeluarkan, maka Jinchurikinya akan mati pula. Naruto pernah bertemu dengan Seiken, atau lebih tepatnya Seiken bertemu dengan Naruto, dikarenakan Seiken ada di dalam tubuh Utakata. Selanjutnya adalah Choumei. Choumei atau yang lebih dikenal sebagai ekor 7 dengan sebutan Nanabi adalah salah satu dari 9 monster berekor yang terakhir kali disegel dalam tubuh Fu dari Takigakure. Choumei mempunyai bentuk evolusi yang cukup unik dan juga berbeda dengan saudara-saudaranya yang lainnya. Dikarenakan Choumei adalah serangga, jadi ketika masih muda, dia ada dalam tingkatan larva dan menjadi lebih seperti serangga di tingkat berikutnya. Dari semua ke-9 biju, Choumei adalah satu-satunya yang bisa terbang. Hal ini wajar dikarenakan Choumei adalah serangga yang mempunyai sayap. Sehingga kemampuan terbangnya ini menjadi keuntungan untuk dirinya atau Jinchurikinya. Beberapa Jinchuriki dengan biju mereka mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Misalkan Han dan juga Kokuo yang sama-sama pendiam atau Fu dan juga Choumei yang sama-sama ceria karakteristiknya. Bahkan julukan Lucky Span Choumei juga sangat disukai oleh Choumei itu sendiri. Selanjutnya adalah Hachibi. Gyuki atau yang lebih dikenal sebagai ekor 8 atau Hachibi adalah salah satu dari 9 monster berekor. Dia menjadi milik Kumogakure selama puluhan tahun lamanya, di mana ia telah disegel ke dalam banyak Jinchuriki. Jinchuriki terbarunya dan yang pertama memiliki keberhasilan dalam bekerja sama dengannya adalah Killer Bee. Gyuki pada akhirnya jatuh menjadi milik Kumogakure dan disegel ke dalam tubuh Blue Bee. Namun keganasan yang begitu besar sehingga beberapa Jinchuriki tidak bisa mengendalikannya. Mereka akan kehilangan kontrol dan juga Gyuki akan mengamuk, menghancurkan desa dan juga membunuh banyak penduduk desa. Pada akhirnya, Raikage ketiga membentuk koalisi khusus untuk menaklukkan dan juga menyegelnya di dalam Kohaku no Yohei. Dalam salah satu amukannya, Raikage ketiga bertarung melawan Gyuki sampai mereka berdua pingsan dikarenakan kelelahan. Selama ini, Gyuki memiliki salah satu dari 4 tanduk yang telah dipotong Tanduk tersebut telah membunuh Furui. Dalam anime, Blue Bee mengamuk dinyatakan diatur oleh Orochimaru yang memberi Blue Bee pil genjutsu untuk menarik keluar Gyuki. Dikarenakan pil, Gyuki tidak ingat mengapa ia mengamuk. Gyuki pada akhirnya disegel di dalam tubuh Killer Bee. Dan pada akhirnya Killer Bee berhasil menjinakkan dan juga mengendalikan Gyuki melalui pelatihan ketat dalam air terjun kebenaran. Sampai di era Boruto, diperlihatkan pertarungan sengit antara Killer Bee dan juga Momoshiki yang pada akhirnya dimenangkan oleh Momoshiki. Namun dalam hal ini dipercayai bahwa Killer Bee belum mati dan ia berhasil melarikan diri dari hadapan Momoshiki. Dan yang terakhir adalah Kurama. Selama berabad-abad lamanya, Kurama telah mendapatkan reputasi sebagai bencana alam untuk umat manusia. Ia memiliki kebencian terhadap manusia dikarenakan semua manusia hanya menggunakan semua biju sebagai senjata.
Pada zaman dahulu kala, Kinkaku dan juga Ginkaku mencoba untuk menangkap Kyuubi. Namun mereka malah ditelan oleh Kyuubi dan juga beruntung, Kinkaku dan juga Ginkaku bisa bebas dari tubuh Kyuubi dengan membawa sejumlah kekuatan dari tubuh Kyuubi. Kemudian dalam pertarungan melawan Hashirama Senju, Madara Uchiha mengendalikan Kyuubi dan juga menjadikannya sebagai senjata. Namun Madara kalah dan juga Kyuubi kemudian dimiliki oleh desa Konoha setelah Mito Uzumaki menyegel Kyuubi di dalam dirinya sendiri. Setelah Mito, Jinchuriki selanjutnya adalah Kushina dan yang terakhir adalah Naruto Uzumaki. Banyak yang salah menilai bahwa Kurama merupakan monster yang jahat dan akan menghancurkan desa. Padahal sebenarnya Kurama tidak berniat seperti itu. Dia hanya membenci orang yang senantiasa selalu berperang demi kekuasaannya, selalu memanfaatkan dirinya selama ratusan tahun, dan tidak seperti Hagoromo yang mempunyai kepribadian yang tulus. Sampai pada akhirnya kebencian Kurama dapat diredam oleh ketulusan Naruto yang ingin menghilangkan kebencian yang ada di bumi ini. Pada saat itu, Kurama melihat pengorbanan Naruto yang tulus sejak dari kecil sampai pada saat itu. Dari semasa kecil Naruto selalu dijauhi oleh warga desa dikarenakan terdapat Kyuubi yang ada di dalam dirinya. Kemudian dari situ Naruto benar-benar berhasil menghilangkan dendam dan juga kebencian dari Kurama serta menjadikannya seorang partner. Selain itu, Kurama juga mengakui bahwa Naruto adalah pengganti Hagoromo yang sudah tiada. Sampai di era Boruto, terjadilah pertarungan antara Ishiki dan juga Naruto. Dan disinilah Kurama berkorban untuk Naruto dengan memberikan kekuatan penuh kepada Naruto dengan wujud mode Baryon. Singkat cerita, Ishiki berhasil dikalahkan. Pada saat itu, Naruto bertemu kembali dengan Kurama di alam bawah sadar. Naruto pada saat itu berterima kasih kepada Kurama dikarenakan pada saat itu Naruto mengira ia akan mati. Namun Kurama mengatakan bahwa ia datang kepada Naruto untuk mengucapkan salam terakhir. Kurama pun menjelaskan bahwasanya bayaran untuk mode Baryon itu adalah nyawa Kurama, bukan nyawa Naruto. Kurama sengaja berbohong kepada Naruto dikarenakan jika ia mengatakan yang sebenarnya di awal, maka Naruto sudah pasti tidak akan setuju. Naruto yang benar-benar terkejut itu pun lantas tak tega akan hal yang akan terjadi kepada Kurama. Kurama pun mulai menghilang dan juga melayang diselimuti oleh asap di sekitarnya. Dan pesan terakhir Kurama kepada Naruto adalah berhati-hatilah dikarenakan Naruto sudah tidak memiliki cakra Kurama lagi. Dan kata akhir Kurama ialah semoga hidup Naruto baik-baik saja. Dan Naruto pun sudah tidak memiliki cakra Kyuubi lagi, sehingga Kurama pun pada akhirnya berpisah dengan Naruto untuk selama-lamanya.